Bab 6322, Kebangkitan dimulai. Ketika Dev kembali ke kerajaan Yuyue dengan api penuntun jiwa, Yun Kuan dan Yun Si telah menunggu di gerbang kota selama seharian penuh. Saat nyala api keemasan menyala di senja hari, air mata Yun Kuan kembali menggenang. Api penuntun jiwa, ini benar-benar api penuntun jiwa. Suaranya bergetar, inti reinkarnasi, api penuntun jiwa, 2 bagian. Hanya 1 bagian lagi yang dibutuhkan. Dia dengan hati-hati memegang api penuntun jiwa di tangannya, berbalik dan berjalan ke aula dewan, meletakkannya bersama dengan inti reinkarnasi. Kedua harta karun itu bersinar terang di bawah cahaya batu bulan. Inti reinkarnasi sehitam malam, sementara api penuntun jiwa secemerlang siang. Yang satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna emas, seolah-olah yin dan yang menyatu. Yun Si berdiri di samping Dev, menatap wajahnya yang sedikit lelah, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu terluka? Tidak, Dev tersenyum. Aku hanya sedikit lelah. Dia tidak berbohong. Dalam pertempuran jurang jiwa, dia membunuh binatang roh penjaga dan lebih dari 100 kultivator ilahi. Meskipun kekuatan kekacauan dapat mengatasi segalanya, konsumsi energinya tetap cukup besar. Selain itu, ia duduk di depan kuali Senong selama 3 jam, menggunakan indera ilahinya untuk mengendalikan api, menghilangkan kotoran, dan menyatukan khasiat obatnya. Pekerjaan yang membutuhkan ketelitian seperti itu jauh lebih melelahkan daripada berkelahi. Kalau begitu, pergilah dan istirahat. Yun Si menarik lengan bajunya. Xiao Yu sudah menunggumu, katanya dia ingin mendengarmu bercerita. Itu, Dev merasakan kehangatan yang meluap di hatinya saat ia mengingat gadis kecil yang memegang boneka kain. Dia mengangguk dan mengikuti Yun Si keluar dari ruang dewan. Di belakangnya, Yun Kuan masih berdiri di depan kedua harta karun itu, bergumam pada dirinya sendiri, satu lagi. Satu lagi. Keesokan harinya, di ruang dewan. Yun Kuan membentangkan peta surga ke-15 di atas meja dan menunjuk ke lokasi balai penghakiman klan dewa. Tuan Dev, lampu dunia bawah berada di perbendaharaan Aula Penghakiman. Perbendaharaan Aula Penghakiman dijaga ketat dan dilindungi oleh batasan-batasan kuno. Yang mulia penghakiman sendiri adalah dewa sejati tingkat ke-8, orang nomor 1 di surga ke-15. Jika Anda memaksa masuk. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi maksudnya jelas. Dev menatap penanda merah di peta yang bertuliskan, Aula Penghakiman, dan terdiam sejenak. Jangan memaksa masuk. Yun Kuan terkejut, lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Dev berdiri, berjalan ke pintu, dan memandang cahaya bulan yang menembus kabut hitam di luar. Kekuatanku tidak cukup. Aku tidak bisa mengalahkan dewa sejati tingkat 8 saat ini. Memaksa masuk hanya akan berujung pada kematianku. Yun Kuan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu Dev mengatakan yang sebenarnya. Jadi, Tuan Dev bermaksud untuk... Mari kita lakukan hal lain dulu. Dev menoleh ke arah Jiang Xuelan, yang duduk di pojok. Bantu Jiang Xuelan menemukan orang-orang dari garis keturunan Dewa Es. Jari-jari Jiang Xuelan sedikit berkedut. Dia tidak berbicara, tetapi secerca antisipasi terpancar di matanya. Yun Kuan mengangguk, bantuan seperti apa yang Anda butuhkan? Meskipun kerajaan Yuyue miskin, ia masih memiliki tenaga kerja. Tidak perlu. Dev menggelengkan kepalanya. Masalah ini sebaiknya tidak dipublikasikan. Terlalu banyak orang hanya akan menimbulkan masalah. Jiang Xuelan dan aku sudah cukup. Yun Si berdiri dan berkata, aku juga akan pergi. Dev menatapnya dan berkata, cederamu belum sembuh sepenuhnya. Saya hampir pulih sepenuhnya. Yun Si mengangkat lengannya, energi hantu hitam mengalir di telapak tangannya. Lagi pula, aku adalah putri dari klan hantu, dan aku mengenal lebih banyak orang di surga ke-15 daripada kau. Aku bisa membantu menemukan orang-orang. Dev terdiam sejenak, lalu mengangguk. Oke, kamu juga ikut. Bibir Yun Si sedikit melengkung ke atas. Dev, Jiang Xuelan, dan Yun Si meninggalkan kerajaan Yuyue dan terbang ke arah barat daya menuju pegunungan Yuming. Target pertama mereka adalah 5 pengguna garis keturunan Dewa Es yang dirasakan Dev di lubang api surgawi. Dev hanya berhasil mengetahui lokasi umum ke-5 orang tersebut, mereka semua berada di tempat berkumpulnya para kultivator independen di sekitar pegunungan dunia bawah. Bagaimana rencanamu untuk membujuk mereka? Tanya Yun Si. Dev berpikir sejenak, mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Jika mereka bersedia bergabung dengan kuil Dewa Es, kita akan membawa mereka bersama kita. Jika tidak, aku tidak akan memaksa mereka, jawab Jiang Xuelan. Garis keturunan Dewa Es tidak pernah memaksa siapapun. Tapi aku akan memberitahu mereka bahwa mereka tidak sendirian. Yun Si melirik Jiang Xuelan tetapi tidak berkata apa-apa. Ketiganya terbang selama sekitar 2 hari sebelum mendarat di tanah tandus. Terdapat sebuah kota kecil di tengah hutan belantara yang bernama Kota Angin Beku. Kota ini kecil, hanya memiliki beberapa ratus rumah tangga, yang sebagian besar merupakan petani mandiri. Bangunan-bangunan di kota itu terbuat dari batu, rendah dan sederhana, dan tampak seperti akan roboh diterpa angin. Berdasarkan informasi yang tertera di dalam lempengan giok tersebut, Dev menemukan sebuah rumah batu di sisi timur kota. Pintu rumah batu itu sedikit terbuka, dan terdengar suara batuk dari dalam. Dev mengetuk pintu. Wei Hao. Sebuah suara tua terdengar dari dalam. Seorang petani yang kebetulan lewat. Mencari alasan untuk mengambil air. Pintu itu terbuka.
Seorang lelaki tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya beruban, wajahnya tampak tua, dan punggungnya sedikit bungkuk. Tingkat kultivasinya hanya berada di tingkat pertama alam abadi sejati, yang merupakan tingkatan paling bawah dari surga ke-15. Matanya tampak berkabut dan lelah, tetapi ketika melihat Dev, pupil matanya sedikit menyempit. Dia merasakan sesuatu. Perasaan itu sangat samar. Seolah-olah sesuatu yang terpendam dalam garis keturunan saya telah tersentuh, seolah-olah kenangan yang terpendam telah terbangun. Anda adalah... Suara lelaki tua itu sedikit bergetar. Dev menatapnya dan berkata dengan tenang, "Namaku Dev. Aku Jiang Xuelan, keturunan dari garis keturunan Dewa Es." Tubuh lelaki tua itu tersentak hebat. Garis keturunan Dewa Es. Matanya membelalak tak percaya. Mustahil. Garis keturunan Dewa Es sudah lama. Tidak. Jiang Xuelan melangkah maju dan berdiri di depan lelaki tua itu. Garis keturunan Dewa Es belum punah. Akulah bukti bahwa aku masih hidup. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola cahaya biru es mengembun di telapak tangannya. Cahaya itu murni dan sejuk, memancarkan aura kuno dan mulia. Aura itu beresonansi dengan garis keturunan lelaki tua itu, menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa disadari. Kau benar-benar. Air mata menggenang di mata lelaki tua itu. Kakekku berkata, nenek moyang kita berasal dari garis keturunan Dewa Es. Kupikir itu hanya legenda. Ini bukan legenda. Aku berasal dari garis keturunan Dewa Es dan kepala istana dari Istana Ilahi. Jiang Xuelan menarik kembali cahaya itu. Kau memiliki garis keturunan Dewa Es di dalam dirimu. Meskipun sangat lemah, garis keturunan itu memang ada. Jika kau bersedia, aku dapat membantumu membangkitkannya. Pria tua itu tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia berlutut. Suaranya serak namun tegas, pelayan tua ini. Bersedia. Nama lelaki tua itu adalah Han Shan, dan tahun ini usianya mencapai 3.700 tahun. Leluhurnya memang merupakan kultivator dari garis keturunan Dewa Es, tetapi garis keturunan mereka telah terkikis dari generasi ke generasi, dan pada generasinya, hanya tersisa jejak yang samar. Dia mengira hidupnya akan berakhir seperti ini, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan keturunan dari garis keturunan Dewa Es selama hidupnya. Jiang Xuelan memintanya untuk duduk bersila dan meletakkan tangannya di punggungnya. Cahaya ilahi berwarna biru es memancar dari telapak tangannya, mengalir ke tubuh Han San melalui meridiannya. Dev menyingkir dan menyalurkan aliran kekuatan kacau ke dantian Han San. Kekuatan kekacauan adalah katalis yang maha dahsyat. La dapat mengaktifkan pembuluh darah yang tidak aktif, memperbaiki meridian yang rusak, dan meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Di bawah pengaruh gabungan kekuatan kekacauan Dev dan kekuatan Dewa Es Jiang Xuelan, garis keturunan Dewa Es di dalam tubuh Han San mulai bangkit. Bab 6323. Aku merasakannya. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Han San merasakan darahnya mendidih, tulang-tulangnya gemetar, dan meridiannya melebar. Kekuatan luar biasa muncul dari kedalaman darahnya, seperti naga yang tertidur membuka matanya. Kultivasinya mulai meningkat pesat mencapai puncak tingkat pertama alam dewa sejati, lalu tingkat kedua alam dewa sejati. Dia membuka matanya, yang dipenuhi air mata. Tuan Istana, Tuan Dev, saya tidak punya cara untuk membalas kebaikan Anda yang besar. Jiang Xuelan menggelengkan kepalanya, tidak perlu melapor. Garis keturunan Dewa Es adalah satu keluarga. Han Shan berdiri dan membungkuk dengan hormat. Lalu dia bertanya, Tuan Istana, berapa banyak orang yang tersisa dalam garis keturunan Dewa Es kita? Jiang Xuelan terdiam sejenak, saat ini, hanya ada kau, aku, dan Dev. Tapi Dev bukanlah anggota garis keturunan Dewa Es, dia hanya memiliki garis keturunan Dewa Es. Dia melirik Dev, sebuah emosi kompleks terpancar di matanya. Tapi kami sedang mencari. Dia melanjutkan, ada garis keturunan Dewa Es lainnya di surga ke-15. Kita akan menemukan mereka satu persatu, membangunkan mereka, dan memungkinkan garis keturunan Dewa Es untuk bangkit kembali. Mata Han San berbinar. Tuan Istana, saya kenal seseorang, katanya. Ada seorang pemuda bernama Han Suang yang tinggal di sisi barat kota. Dia adalah keponakan buyut saya. Konsentrasi garis keturunannya lebih tinggi dari saya, dan kultivasinya juga lebih kuat. Tapi dia tidak tahu asal-usulnya dan selalu berpikir bahwa dia hanyalah seorang kultivator liar biasa. Mata Jiang Xuelan berbinar. Bawa kami ke sana. Frost tinggal di sebuah rumah batu, bahkan lebih kecil dari Cold Mountain, di sisi barat kota Frostwind. Dia adalah seorang pria muda yang tampak berusia 20-an, tetapi sebenarnya berusia lebih dari 500 tahun. Tingkat kultivasinya berada di tingkat ketiga alam abadi sejati, yang dianggap cukup baik di antara para kultivator liar. Dia memiliki wajah yang dingin dan tegas, tidak banyak bicara, dan mencari nafkah dengan memburu monster di alam liar. Ketika Han San mengantar Dev dan dua orang lainnya ke kediaman Han Suang sedang mengasah pisau tulang di halaman. Setelah melihat Han Shan, dia meletakkan pisaunya dan berdiri. Paman, ada apa paman datang kemari? Frost, aku membawakanmu seorang tamu. Wajah Han San penuh senyum. Ini Jiang Xuelan, kepala istana dari garis keturunan Dewa Es. Ini Dev. Pupil mata Frost sedikit menyempit. Dia pasti pernah mendengar nama Dev. Lubang api surgawi, gunung guntur surgawi, jurang jiwa inilah nama-nama yang beredar di surga ke-15 beberapa hari terakhir ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sosok legendaris ini akan muncul di hadapannya.
Salam, Tuan Dev, salam, Tuan Istana Jiang. La menyatukan kedua tangannya sebagai salam hormat, nadanya tidak rendah hati maupun sombong. Jiang Suelan menatapnya, secerca kekaguman terpancar di matanya. Kau memiliki garis keturunan Dewa Es. Konsentrasimu jauh lebih tinggi daripada paman buyutmu. Jika kau membangkitkannya, tingkat kultivasimu setidaknya dapat mencapai peringkat keempat alam abadi sejati. Frost terdiam sejenak. Lalu bagaimana? Jiang Suelan terkejut sejenak, lalu. Apa yang harus kulakukan setelah terbangun? Suara Frost terdengar tenang. Melayanimu. Melayani garis keturunan Dewa Es. Jiang Suelan menatapnya dan terdiam sejenak. Tidak. Jiang Suelan menggelengkan kepalanya. Setelah terbangun, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Garis keturunan Dewa Es tidak memaksa siapapun. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian. Darah yang mengalir di pembuluh darahmu membawa sebuah nama, sejarah, dan masa lalu yang bisa kau banggakan. Frost tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu dia tersenyum. Senyumnya samar, tetapi ada secerca cahaya di matanya. Baiklah, aku terbangun. Jiang Suelan dan Dev menggunakan metode yang sama untuk membantu Han Suang membangkitkan garis keturunan Dewa Es. Konsentrasi garis keturunan Frost memang jauh lebih tinggi daripada Cold Mountain. Selama proses kebangkitan, tubuhnya diselimuti cahaya biru es, suhu di sekitarnya turun puluhan derajat, dan lapisan es tipis terbentuk di tanah di halaman. Tingkat kultivasinya menembus dari peringkat ketiga alam abadi sejati ke puncak peringkat keempat, hanya selangkah lagi menuju peringkat kelima. Dia membuka matanya, menatap tangannya, dan tetap diam untuk waktu yang. Jadi, inilah garis keturunan Dewa Es. Lama. Suaranya sedikit serak, dulu saya merasa ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan tentang energi spiritual dalam tubuh saya. Seperti ada sesuatu yang hilang. Sekarang saya tahu bahwa yang saya butuhkan adalah pencerahan. Dia menatap Jiang Suelan dengan sedikit rasa hormat di matanya. Tuan Istana, mulai sekarang, urusan garis keturunan Dewa Es adalah urusan saya. Jiang Suelan menggelengkan kepalanya, aku sudah bilang aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Han Suang tersenyum dan berkata, inilah yang ingin saya lakukan. Setelah Frost terbangun, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Ini bukan perubahan penampilan, melainkan perubahan temperamen. Dahulu ia penyendiri dan pendiam, seperti pedang yang belum terhunus, tajam namun terkendali. Dia tetap menyendiri, tetapi secerca cahaya telah muncul di matanya, cahaya seseorang yang telah menemukan tempatnya. Dia berjalan menghampiri Jiang Suelan, menyatukan kedua tangannya sebagai salam hormat, dan berkata, Tuan Istana, saya tahu sebuah tempat. Jiang Suelan menatapnya, di mana? Sebuah kota. Suara Frost tenang, tetapi emosi yang kompleks terpancar di matanya. Tempat itu berada di timur laut, di sebuah tempat bernama Snowfall Town. Aku sudah beberapa kali ke sana. Setiap kali aku pergi, aku merasakan sesuatu yang istimewa di tubuhku, seperti ada sesuatu yang memanggilku dari lubuk hatiku. Dev sedikit menyipitkan matanya. Sensasi. Sensasi seperti apa? Han Suang berpikir sejenak, aku tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Rasanya seperti jantungku berdebar kencang, seperti darahku mendidih, seperti ada sesuatu yang akan meledak dari tubuhku. Dulu aku tidak tahu alasannya, tapi sekarang aku tahu itu adalah resonansi garis keturunan Dewa Es. Seharusnya ada cukup banyak keturunan dari garis keturunan Dewa Es di kota itu. Jiang Suelan menoleh dan menatap Dev. Dev mengangguk, ayo kita lihat. Kota Snowfall terletak di timur laut, diapit di antara dua gunung yang tertutup salju. Bangunan-bangunan di kota itu terbuat dari kayu dan batu, dengan atap yang tertutup salju tebal dan kepulan asap yang naik dari cerobong asap. Dari kejauhan, tampak seperti lukisan tinta yang tenang. Dev, Jiang Suelan, Yun Si, Han San, dan Han Suang mendarat di luar kota dan berjalan masuk. Saat Dev melangkah masuk ke kota, garis keturunan Dewa Es dalam dirinya bergejolak dengan hebat. Perasaan itu, seperti seseorang telah menyalakan api di dalam dirinya, panas dan gelisah. Kekuatan kacau yang dimilikinya aktif secara otomatis, menekan kegelisahan tersebut. Dia melirik Jiang Suelan. Ekspresi Jiang Suelan juga sedikit berubah. Kekuatan Dewa Es dalam dirinya melonjak, dan cahaya biru es berkedip di kulitnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan kekuatannya. Kau merasakannya? Tanya Dev dengan suara rendah. Jiang Suelan mengangguk, suaranya sedikit tegang, setidaknya ada beberapa lusin orang. Yun Si meliriknya tetapi tidak mengatakan apapun. Dia adalah anggota klan hantu dan tidak memiliki hubungan dengan garis keturunan Dewa Es, tetapi dia dapat mengetahui dari ekspresi Jiang Suelan bahwa kota ini bukanlah tempat biasa. Bab 6324. Semua orang. Jalan-jalan di kota ini sempit, dan toko-toko di kedua sisinya menjual berbagai macam barang dari besi dan tanaman obat. Tidak banyak pejalan kaki di jalan, kebanyakan adalah orang biasa yang mengenakan pakaian sederhana, dan ada juga beberapa kultivator liar, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, paling tinggi hanya di peringkat kedua alam abadi sejati. Mereka memandang Dev dan kelompoknya dengan waspada. Di tempat terpencil ini, orang asing selalu menarik perhatian. Dev menghampiri seorang wanita tua penjual sayur, menyatukan kedua tangannya sebagai salam hormat, dan berkata, Nenek, kami adalah petani pengembara yang sedang mencari tempat untuk beristirahat. Apakah ada penginapan di kota ini?
Wanita tua itu meliriknya, lalu ke Jiang Xuelan dan Yun Si di belakangnya, dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kota ini kecil dan tidak menerima orang luar. Nada suaranya dingin, mengandung kesan acuh tak acuh yang membuat orang menjaga jarak. Dev tidak keberatan, berterima kasih lagi kepadanya, lalu berbalik untuk pergi. Selanjutnya, mereka bertanya kepada beberapa orang lagi, dan jawabannya sama, tidak ada penginapan, orang luar tidak diizinkan masuk, silakan pergi. Tatapan mata semua orang dipenuhi kewaspadaan, dan bahkan sedikit rasa takut. Dev berhenti dan menatap Jiang Xuelan. Mereka tahu tentang garis keturunan mereka. Jiang Xuelan mengangguk. Wajahnya agak pucat, bukan karena dia lelah, tetapi karena dia bisa merasakan bahwa semua orang ini memiliki garis keturunan Dewa Es. Meskipun samar dan tersembunyi jauh di dalam, ia memang ada. Mereka adalah keturunan dari garis keturunan Dewa Es, tetapi mereka tidak berani mengakuinya. Mengapa? Suara Jiang Xuelan sangat lembut, seolah-olah dia bertanya kepada Dev, atau mungkin kepada dirinya sendiri. Dev tidak berbicara. Dia berbalik dan melihat ke ujung jalan. Di sana, sekelompok orang sedang berjalan ke arah sini. Pemimpin itu adalah seorang pria lanjut usia dengan rambut beruban, perawakan tegap, dan wajah yang bermartabat. Tingkat kultivasinya berada di peringkat keempat alam abadi sejati, yang merupakan peringkat tertinggi di kota itu. Di belakangnya, diikuti lebih dari 20 warga kota, laki-laki dan perempuan, muda dan tua, semuanya bersenjata, wajah mereka dipenuhi kewaspadaan dan permusuhan. Mereka mengepung Dev dan keempat temannya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di kota salju? Suara lelaki tua itu dalam, seperti guntur yang teredam di musim dingin. Dev menyatukan kedua tangannya sebagai salam hormat, nama saya Dev. Saya sedang singgah di tempat Anda yang terhormat dan ingin meminta penginapan untuk malam ini. Pupil mata lelaki tua itu sedikit menyempit. Dev. Dia pasti pernah mendengar nama itu sebelumnya. Lubang api surgawi, gunung guntur surgawi, jurang jiwa inilah nama-nama yang beredar di surga ke-15 beberapa hari terakhir ini. Namun, dia tidak lengah, sebaliknya, dia menjadi semakin tegang. Kota Snowfall tidak menerima orang luar. Silakan pergi. Nada bicaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. Han Suang melangkah maju, menyatukan kedua tangannya sebagai salam, dan berkata, Wali kota, saya Han Suang dari kota Angin Beku. Ini Jiang Xuelan, kepala istana dari garis keturunan Dewa Es. Kami bukan orang jahat, kami hanya ingin. Diam. Pria tua itu menyela perkataannya, kilatan amarah terpancar di matanya. Garis keturunan Dewa Es apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak ada seorang pun dari garis keturunan Dewa Es di kota salju. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Warga kota di belakangnya menggenggam senjata mereka erat-erat, dan seseorang berbisik setuju, ya. Ayo pergi cepat. Kami tidak memiliki orang yang Anda cari di sini. Meninggalkan. Dev tetap diam. Tatapannya menyapu semua orang yang hadir, para lansia, penduduk kota, dan bahkan para wanita dan anak-anak yang mengintip dari sudut jalan. Mereka semua memiliki aura garis keturunan Dewa Es. Ada yang samar-samar, ada yang jelas-jelas, tetapi tidak ada yang mau mengakuinya. Dia bisa memahami ketakutan mereka. Suatu bangsa yang terpaksa bersembunyi di kota terpencil, suatu bangsa yang bahkan tidak berani mengakui garis keturunan mereka sendiri, ketakutan mereka tidak dapat dihilangkan hanya dengan beberapa kata. Han Suang panik, Wali kota, saya mengatakan yang sebenarnya. Dev ini adalah Dev paling terkenal di surga ke-15 saat ini. Dia bukan orang jahat, dia di sini untuk membantu kita. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Dia pasti sudah mendengar tentang perbuatan Dev. Namun dia belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan dia tidak bisa mempercayainya. Kau bilang kau Dev, jadi kau Dev. Suara lelaki tua itu tetap acuh tak acuh, aku juga bisa mengatakan bahwa akulah sang penengah. Han Suang membuka mulutnya, ingin membantah, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tepat saat itu, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berdiri. Abu, dia adalah seorang pria parubaya, kurus, dengan wajah biasa, dan mengenakan pakaian dari kain kasar berwarna abu. Tingkat kultivasinya hanya berada di peringkat pertama alam dewa sejati, membuatnya tidak mencolok di kota itu. Namun matanya sangat cerah, seterang bintang di malam hari. Dia menatap Dev, suaranya sedikit bergetar, kau benar-benar Dev. Dev menatapnya dan mengangguk. Air mata pria parubaya itu langsung menggenang. Lubang api surgawi, di dalam lubang api surgawi, kau melirikku. Pupil mata Dev sedikit menyempit. Dia mengenali orang itu, dia adalah salah satu dari 5 pengguna garis keturunan Dewa Es yang dia rasakan di lubang api surgawi. Dia hanya melirik beberapa orang di kerumunan itu, tetapi dia tidak pernah menyangka orang itu akan mengingatnya. Namaku Bingyan. Suara pria parubaya itu bergetar. Di lubang api surgawi, kau melirikku. Aku tahu kau mengenaliku. Aku selalu ingin menemukanmu, tapi aku tidak berani. Dia berbalik, menatap wali kota, dan suaranya menjadi tegas. Wali kota, itu benar-benar Dev. Saya melihatnya meninju Jin Huan di lubang api surgawi dan menepis wakil klan ilahi dengan satu telapak tangan. Dia datang untuk membantu kita, bukan untuk menyakiti kita. 4 orang lagi melangkah keluar dari kerumunan. 2 pria dan 2 wanita, semuanya memiliki tingkat kultivasi antara peringkat pertama dan kedua dari alam abadi sejati.
Mereka berpakaian sederhana, memiliki wajah biasa, dan berbaur tanpa disadari di tengah keramaian. Namun ketika mereka melangkah maju, Dev mengenali mereka. Mereka adalah 4 pengguna garis keturunan Dewa Es lainnya yang telah ia rasakan di lubang api surgawi. Pak Wali Kota, saya bisa bersaksi. Saya juga. Dev bukanlah anggota klan Dewa, dia adalah kultivator sesat dari klan manusia. Dia menyimpan dendam terhadap klan Dewa dan tidak akan menyakiti kita. Wali kota-kota itu tetap diam untuk waktu yang lama. Dia menatap kelima orang itu, lalu ke Dev, dan akhirnya menghela napas. Silakan ikuti saya. Dev dan yang lainnya mengikuti wali kota menuju sebuah rumah besar. Kediaman wali kota terletak di pusat kota. Bangunan itu terdiri dari 2 lantai, terbuat dari kayu dan batu, sedikit lebih besar dari rumah-rumah di sekitarnya, tetapi tidak terlalu jauh berbeda. Ruang tamu rumah besar itu tidak besar, dengan meja panjang, beberapa kursi kayu, dan lukisan pemandangan di dinding yang menggambarkan pegunungan bersalju dan hutan pinus. Wali kota-kota itu mengundang Dev dan rombongannya yang berjumlah 5 orang untuk duduk dan disuguhi teh. Tehnya biasa saja, teh kasar, tetapi di tempat seperti ini, itu sudah merupakan bentuk keramahan tertinggi. Tuan Dev, saya mohon maaf atas kekasaran saya tadi. Suara wali kota terdengar jauh lebih lembut dari sebelumnya. Nama saya Bing Feng, dan saya adalah wali kota kota Luoxue. Dev membalas sapaan itu dengan menyatukan kedua tangannya. Anda terlalu baik, Tuan Bing Zhen. Kamilah yang terlalu lancang. Bing Feng menghela napas, menatap Jiang Xuelan dengan emosi kompleks yang terpancar di matanya. Garis keturunan Dewa Es, penguasa istana ilahi. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu orang sepertimu seumur hidupku. Jiang Xuelan menatapnya, suaranya sedikit tegang. Wali kota Bing, ada berapa banyak keturunan garis Dewa Es di kota salju? Icebound terdiam sejenak. Setiap orang. Bab 6325, silakan. Pupil mata Jiang Xuelan sedikit menyempit. Seluruh kota salju, dengan lebih dari 300 rumah tangga dan lebih dari 1000 penduduk, seluruhnya terdiri dari keturunan garis keturunan Dewa Es. Suara Dewa Es sangat rendah, seolah-olah menceritakan rahasia yang telah lama terlupakan. 10.000 tahun yang lalu, garis keturunan Dewa Es ditekan oleh cabang-cabang lain dari klan Dewa. Banyak kultivator dari garis keturunan Dewa Es melarikan diri dari pusat klan Dewa dan kabur ke tempat terpencil ini, surga ke-15. Mereka membangun kota salju di sini, menyembunyikan identitas mereka sebagai kultivator manusia biasa dan menjalani kehidupan biasa. Selama ribuan tahun, tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun garis keturunannya telah melemah, akarnya masih ada. Hanya saja, tidak ada yang berani mengakuinya. Jiang Xuelan mengepalkan tinjunya. Mengapa kamu takut mengakuinya? Bing Feng menatapnya, matanya dipenuhi kepedihan. Tuan Istana, apakah Anda tidak tahu? Aula penghakiman memiliki aturan bahwa setiap kultivator yang mengungkap aura garis keturunan Dewa Es akan ditangkap dan dikirim ke tambang sebagai budak. Para pria menambang, para wanita mencuci pakaian dan memasak, dan anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka tidak memperlakukan keturunan Dewa Es sebagai manusia, melainkan hanya sebagai hewan beban. Suaranya bergetar. 300 tahun yang lalu, ada seorang pemuda di kota itu bernama Bing Feng. Dia memiliki konsentrasi garis keturunan yang sangat tinggi dan membangkitkan kekuatan Dewa Es. Dia merasa dirinya sangat kuat dan pergi ke balai penghakiman untuk menuntut penjelasan. Akibatnya, dia ditangkap, dia dikirim ke tambang dan dijadikan budak. Orang tuanya pergi mencarinya, tetapi mereka juga ditangkap. Ketiganya tidak pernah kembali. Ruang tamu menjadi sunyi. Wajah Jiang Xuelan pucat pasi seperti kertas, jari-jarinya gemetar, dan cahaya biru es samar-samar terlihat di telapak tangannya. Aula penghakiman, dengan hak apa? Suaranya sangat lembut, hampir tak terdengar, tetapi setiap kata seolah keluar dari sela-sela giginya. Garis keturunan Dewa Es juga merupakan anggota ras ilahi. Mengapa kalian memperlakukan kami seperti ini? Senyum yang membeku dan pahit. Tuan Istana, Anda benar. Garis keturunan Dewa Es memang anggota klan Dewa. Tetapi klan Dewa memiliki puluhan cabang, beberapa tinggi dan beberapa rendah, beberapa bangsawan dan beberapa rendahan. Garis keturunan Dewa Es adalah yang terendah dan paling hina. Bangsa Protoss lainnya mengakui kami sebagai dewa, tetapi memperlakukan kami hanya sebagai pelayan. Di mata mereka, kami tidak layak disebut dewa, hanya budak es. Budak es. Jiang Xuelan mengulangi 2 kata ini, suaranya sedingin angin musim dingin. Ya, budak es. Ya, budak es. Budak es. Jiang Xuelan mengulangi 2 kata ini, suaranya sedingin angin musim dingin. Suara dari sosok yang membeku itu terdengar rendah, di tambang balai penghakiman, masih ada cukup banyak kultivator dari garis keturunan Dewa Es. Mereka memperlihatkan aura garis keturunan mereka dan ditangkap untuk dijadikan budak. Sebagian dari mereka telah berada di sana selama ribuan tahun, sementara yang lain baru saja ditangkap. Jiwa mereka terikat oleh rantai yang mengunci roh, tidak dapat melarikan diri atau melawan, hanya tersisa untuk menambang, bekerja, dan menunggu kematian hari demi hari. Jiang Xuelan berdiri. Di mana mereka? Bing Feng menatapnya, Tuan Istana, apa yang akan Anda lakukan? Selamatkan mereka. Suara Jiang Xuelan tenang, sangat tenang hingga menakutkan. Rakyatku tidak bisa diperlakukan seperti ternak. Tepat saat itu, gelombang energi tiba-tiba muncul di benak Dev. Jiwa Bei Mingyuan yang tersisa telah bangkit. Binatang buas.
Binatang buas. Suaranya, bagaikan guntur, menggema di benak Dev. Aku, keturunan garis keturunan Dewa Es, diperlakukan seperti ternak. Aula Penghakiman. Klan Dewa. Sekumpulan bajingan tak tahu terima kasih. Seandainya bukan karena garis keturunan Dewa Esku yang menjaga segel saat itu, aliansi Dewa pasti sudah runtuh sejak lama. Hak apa yang mereka miliki untuk? Suaranya semakin keras, dan cahaya biru es itu berkedip liar di lautan kesadaran Dev, menyebabkan seluruh lautan kesadaran itu bergetar. Dev merasa kepalanya seperti akan meledak. Tepat saat itu, kitab Luo Agung menyala. Cahaya keemasan memancar dari kitab suci emas Luo Agung, menyapu seluruh lautan kesadaran seperti gelombang pasang. Cahaya itu hangat dan lembut, namun membawa kekuatan yang tak tertahankan. Cahaya biru es itu mencair, menyusut, dan surut dengan cepat di hadapan cahaya keemasan, seperti halnya es dan salju bertemu dengan matahari yang terik. Sisa jiwa Bei Mingyuan diselimuti cahaya keemasan, dipadatkan menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan, dan melayang di atas lautan kesadaran. Suaranya menjadi lemah dan tidak jelas, seolah-olah dia berteriak dari kejauhan atau berbicara di bawah air. Lepaskan aku ingin keluar, aku ingin membunuh mereka. Suara itu semakin lama semakin samar hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Cahaya kitab suci emas Luo Agung perlahan meredup, dan lautan kesadaran kembali tenang. Dev membuka matanya, dahinya dipenuhi keringat dingin. Ada apa? Tanya Yunsi dengan cemas. Bukan apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Bei Mingyuan baru bangun tidur. Dia sangat marah ketika mendengar bahwa keturunan garis Dewa Es diperlakukan seperti budak. Jiang Suelan menatapnya, ekspresi rumit terlintas di matanya. Apakah Bei Mingyuan masih berada di lautan kesadaranmu? Ini, Dev tersenyum getir. Jika aku tidak menjaganya, sisa jiwanya pasti akan binasa. Terima kasih, kata Jiang Suelan. Dia tahu bahwa Dev hanya menyerap sisa jiwa Bei Mingyuan karena dirinya. Tidak perlu berterima kasih, kau tahu kan bagaimana hubungan kita. Dev tersenyum tipis. Jiang Suelan terdiam sejenak, karena ia tahu betul apa yang dimaksud Dev. Selain itu, dia sendiri mengatakan bahwa selama Dev membantunya menghidupkan kembali garis keturunan Dewa Es, dia bisa melakukan apa saja. Sekalipun itu kultivasi ganda dengan Dev. Ini adalah janji yang dia buat sendiri, dan sekarang karena Dev membantunya, dia harus menepati janjinya. Jiang Suelan kemudian melihat ke arah Bing Feng. Wali kota Bing, beritahu saya, di mana tambangnya? Bing Feng menatapnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu dia berdiri, berjalan ke dinding, dan membentangkan peta. Di sini. Dia menunjuk ke sebuah lokasi di peta, tambang utara Balai Penghakiman terletak di ujung paling utara surga ke-15. Tempat ini dijaga ketat oleh para dewa, dan tambang tersebut dikelilingi oleh batasan kuno dan rantai pengunci jiwa. Ini adalah artefak magis yang dirancang khusus untuk menekan jiwa. Setelah terkunci, kekuatan spiritual seseorang tidak dapat beredar, dan seseorang hanya dapat dibunuh sesuka hati. Jiang Suelan menatap tanda di peta itu, kilatan dingin terpancar dari matanya. Tuan Istana. Suara yang membeku itu terdengar rendah, aku tahu kau ingin menyelamatkan orang. Tapi ada ribuan kultivator ilahi di tambang ini, komandan tambang adalah dewa sejati tingkat 6, dan ada tetua dari Balai Penghakiman yang berpatroli secara teratur. Pergi sendirian hanya akan. Bukan hanya satu orang. Jiang Suelan menyela perkataannya dan menoleh ke arah Dev. Dev tersenyum dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Yunsi juga berdiri, aku juga akan pergi. Han Suang berdiri, Tuan Istana, saya juga akan ikut. Anda telah menyelamatkan hidup saya, dan Anda telah membangkitkan garis keturunan saya. Jika Anda akan menyelamatkan orang, saya akan ikut bersama Anda. Han San juga berdiri, tubuhnya masih gemetar, tetapi matanya tegas, Tuan Istana, meskipun pelayan tua ini tidak berguna, satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Bing Feng menatap mereka, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Kamu benar-benar ingin pergi. Jiang Suelan mengangguk. Bing Feng terdiam cukup lama, lalu membungkuk dalam-dalam. Tuan Istana, penduduk kota salju berjumlah lebih dari 1000 orang. Kami mempercayakan mereka kepada Anda. Bab 6326 mencari bantuan. Setelah meninggalkan kota salju, Dev dan kelompoknya tidak langsung menuju tambang utara, melainkan berhenti di sebuah lembah terpencil di sepanjang jalan. Lembah itu tidak besar, dikelilingi pegunungan di 3 sisi, dengan hanya satu pintu masuk yang sempit. Terdapat sebuah aliran sungai di lembah dengan air yang jernih dan padang rumput di tepiannya. Cahaya senja dari matahari terbenam menyelimuti lembah, mengubah segalanya menjadi warna merah kemasan. Dev membentangkan peta di atas batu datar dan menunjuk lokasi tambang utara. Tambang ini memiliki ribuan kultivator ras ilahi, komandan penjaganya adalah dewa sejati peringkat ke-6, dan ada tetua dari Balai Penghakiman yang berpatroli secara teratur. Sekalipun aku sangat kuat, aku tidak bisa membunuh sebanyak itu sendirian. Terlebih lagi. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, kita tidak akan membunuh orang, kita akan menyelamatkan mereka. Setelah kita menyelamatkan mereka, kita harus membawa mereka pergi dengan selamat. Yunsi berjongkok di depan peta, alisnya berkerut. Jarinya menelusuri peta dengan ringan, seolah menghitung jarak dan waktu. Ada ribuan kultivator ras ilahi, dan kita hanya memiliki sedikit orang. Bahkan jika kita memasukkan orang-orang dari kota salju, kita hanya memiliki beberapa lusin. Kita tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan langsung.
Suaranya lembut, tetapi semua orang bisa mendengar kekhawatiran dalam nadanya. Han Suang berdiri di samping, tinjunya terkepal begitu erat hingga berbunyi retak. Dia baru saja membangkitkan garis keturunan Dewa Es-nya, dan kekuatan di dalam dirinya masih bergejolak, seperti nyala api yang telah lama ditekan dan akhirnya menemukan jalan keluar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerah begitu saja dan tidak menyelamatkan mereka? Suaranya terdengar tegang. Orang-orang itu adalah rakyatku. Mereka bekerja keras di tambang seperti hewan beban, dan kita hanya menonton dari luar. Selamatkan mereka. Dev menggerakkan jarinya di peta, menggambar garis ke kiri dari lokasi tambang utara. Lihat di sini. Yang lain mengikuti arah jarinya. Pada peta, sekitar 3.000 mil di sebelah barat tambang utara, terdapat area yang ditandai suku Sirius. Area itu ditandai dengan rune orc dan dikelilingi oleh garis batas merah, itu menandai wilayah suku Sirius. Mata Jiang Suelan sedikit menyipit. Kekuatan Dewa Es-nya mengalir perlahan di dalam tubuhnya, menghilangkan sebagian hawa dingin di sekitarnya. Suku Sirius, kalian ingin bantuan Wolf Hall? Dev mengangguk. Tambang utara sangat dekat dengan suku Sirius. Balai penghakiman telah menambang di sana selama ribuan tahun, dan suku Sirius sudah lama tidak menyukai mereka. Namun, mereka tidak pernah memiliki alasan untuk bertindak, dan mereka juga tidak berani. Yang mulia penghakiman adalah dewa sejati tingkat ke-8, dan Lang Hao tidak dapat mengalahkannya. Lalu sekarang, Yunsi mendongak menatapnya. Dev tersenyum. Sekarang situasinya berbeda. Suku Sirius berhutang budi padaku. Aku telah menyelamatkan nyawa kepala suku tua itu, jadi jika aku meminta, Wolf Hall tidak akan menolak. Dia menyimpan peta itu dan berdiri. Jubah birunya yang panjang sedikit berkibar tertiup angin malam, dan pedang pembunuh naga yang tergantung di pinggangnya memantulkan cahaya samar dari matahari terbenam. Pergilah ke suku Sirius. Perkemahan suku Sirius terletak di tanah tandus, dengan tenda-tenda yang terbentang dan kepulan asap yang naik dari cerobongnya. Saat senja tiba, area perkemahan dipenuhi dengan aroma daging panggang dan rempah-rempah. Para prajurit orc duduk di sekeliling api unggun, sebagian mengasah senjata mereka, sebagian berbicara dengan suara pelan, dan sebagian lagi merawat yang terluka. Anak-anak itu berlarian dan bermain di antara tenda-tenda, tawa mereka menggema. Ketika Dev dan yang lainnya tiba, Lang Hao sedang berlatih keterampilan kapak di lapangan latihan. Kapak perangnya adalah kapak bermata dua yang sangat besar, dengan gagang setebal lengan dan mata pisau sebesar batu penggiling. Kapak itu seluruhnya berwarna hitam dan dipenuhi rune garis keturunan ras binatang buas. Setiap kali kapak menebas, udara terkoyak, mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Bebatuan di tanah terbelah dengan alur yang dalam, dan puing-puing berterbangan kemana-mana. Setelah melihat Dev, dia meletakkan kapak perangnya dan melangkah mendekat. Lah mengenakan jubah dari kulit serigala, wajahnya ditandai dengan 3 bekas luka berdarah, otot-ototnya menonjol, dan tanah sedikit bergetar setiap kali ia melangkah. Dev, ada apa kau kemari? Suaranya seperti guntur, membuat telinga orang-orang berdengung. Dev mengepalkan kedua tangannya dan berkata, Pemimpin Lang Hao, saya punya permintaan. Lang Hao menatapnya, lalu ke Jiang Suelan, Yunsi, Han Suang, dan Han San di belakangnya, alisnya sedikit mengerut. Tatapannya tertuju pada Han Suang dan Han San sejenak, dia bisa merasakan bahwa aura yang terpancar dari kedua individu ini luar biasa. Apa kabar? Dev menceritakan kembali semua yang terjadi di tambang utara. Ekspresi Lang Hao berubah. Dahinya berkerut, dan jari-jarinya mengetuk gagang kapak secara ritmis. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Kau ingin aku menyerang tambang utara? Suaranya semakin dalam, seperti gemuruh guntur di kejauhan. Dev, tahukah kau apa artinya itu? Itu adalah balai penghakiman milikku. Meskipun suku Siriusku tidak takut masalah, kami tidak ingin memprovokasinya. Mengambil tindakan sama saja dengan menyatakan perang terhadap balai penghakiman. Aku tahu. Dev menatapnya, tatapannya tenang dan tegas. Itulah mengapa aku tidak akan membiarkanmu membantuku tanpa imbalan. Dia berhenti sejenak, suaranya tenang dan tegas, setiap kata seolah terukir di batu. Tidak lama lagi aku akan menghancurkan balai penghakiman. Aku akan membebaskan 15 surga dari penindasan balai penghakiman. Pupil mata Lang Hao sedikit menyempit. Menghancurkan olah penghakiman. Yang mulia penghakiman adalah alam abadi sejati tingkat ke-8, kau. Aku belum bisa mengalahkannya sekarang, Dev menyela, tapi tidak akan lama lagi. Kau sudah lihat betapa cepat kekuatanku bertambah. Lang Hao terdiam. Dia telah melihat Dev melukai Jin Huan dengan parah hanya dengan satu pukulan di lubang api surgawi, membunuh Lei Zentian dengan satu gerakan di Gunung Petir, dan membunuh lebih dari 100 kultivator ilahi di Jurang Jiwa. Kemampuan pemuda ini memang berkembang dengan sangat pesat. Perjalanan dari Tian Huokeng ke Tian Leishan hanya membutuhkan beberapa hari. Perjalanan dari Sol Abis ke Tambang Utara hanya membutuhkan beberapa hari. Setiap kali mereka bertemu, Dev selalu lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin apa yang dia katakan itu benar. Mungkin dia benar-benar bisa menghancurkan balai penghakiman. Lang Hao berbalik dan memandang para prajurit orc yang sedang berlatih di lapangan latihan. Wajah mereka dipenuhi keringat, dan mata mereka dipenuhi semangat juang. Mereka adalah para pejuang suku Sirius, tulang punggung suku Sirius. Baiklah, Lang Hao mengangguk, suaranya rendah dan tegas. Aku akan membantumu. Dia berbalik dan berteriak kepada para prajurit orc di belakangnya, sampaikan perintah ini.
Kumpulkan 500 prajurit, bawa senjata terbaik, dan ikuti aku ke tambang utara. Ya, para prajurit orc menjawab serempak, suara mereka bergema di seluruh lembah. Lang Hao lalu menatap Dev, saya punya syarat. Menjelaskan. Pasukan saya akan mengalihkan perhatian Protoss, tetapi mereka tidak akan bertempur sampai mati. Setelah Anda menyelamatkan mereka, kami akan mundur. Saya tidak bisa membiarkan prajurit saya mati sia-sia. Dev mengangguk, tentu saja. Lang Hao mengulurkan tangannya. Dev meraihnya. Tangan mereka saling menggenggam erat, seperti pertemuan dua era. Bab 6327. Pengepungan. Tambang utara terletak di ujung paling utara 15 Heaven, di sebuah lembah terpencil. Kegelapan sebelum fajar menyelimuti seluruh lembah, cahaya bintang redup, dan bulan tertutup awan. Udara terasa dingin dan lembab, dan bunga-bunga es di tanah berkilauan dengan cahaya putih keperakan dalam cahaya redup. Lembah itu diapit oleh tebing-tebing menjulang tinggi, yang gersang dan tanpa vegetasi sama sekali. Sebuah lubang besar digali dari dasar lembah, lebarnya ratusan kaki dan kedalamannya ratusan kaki, seperti mulut raksasa yang terbuka ke arah langit. Dinding lubang tambang itu penuh dengan lubang-lubang tambang yang gelap gulita dan tak berdasar. Sesekali, hembusan angin akan bertiup keluar, membawa bau pembusukan dan debu. Tambang itu dikelilingi oleh tirai cahaya kemasan, yang merupakan penghalang cahaya suci dari tribunal. Rune-rune pada layar cahaya itu tersusun sangat rapat, seperti mata yang tak terhitung jumlahnya, berkedip waspada dalam kegelapan. Di luar penghalang cahaya, para kultivator ilahi berpatroli, dengan tim yang terdiri dari 10 orang setiap 100 kaki, baju zirah mereka berkilauan dan tombak mereka tajam. Langkah kaki mereka serempak dan sangat jelas terdengar di malam yang sunyi. Di tengah tambang berdiri sebuah aula batu, yang merupakan kediaman komandan penjaga. Aula batu itu dibangun dari batu hitam, berbentuk persegi, tanpa jendela, hanya sebuah pintu besi. Dua kultivator klan ilahi tingkat 4 alam abadi sejati berdiri di pintu masuk aula batu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, seperti dua patung batu. Mereka mengenakan baju zirah emas, memiliki pedang panjang di pinggang mereka, dan mata mereka mengamati sekeliling seperti mata elang. Di dalam tambang, ratusan biarawan berpakaian compang camping sedang bekerja. Sebagian dari mereka telah bekerja sepanjang malam, mata mereka merah dan wajah mereka pucat pasi seperti kertas. Mereka semua terikat oleh rantai hitam rantai yang mengunci roh. Rantai-rantai itu ditempa dari besi dingin kuno dan diukir dengan rune penyegel, itu adalah artefak magis yang dirancang khusus untuk menekan jiwa. Setelah terkunci, energi spiritual tidak dapat beredar, sehingga seseorang sepenuhnya berada di bawah belas kasihan orang lain. Salah satu ujung rantai diikatkan ke pergelangan tangan dan pergelangan kaki mereka, dan ujung lainnya diikatkan ke tiang besi di pintu masuk tambang, sehingga membatasi pergerakan mereka ke area tetap. Pakaian mereka compang camping, memperlihatkan tubuh mereka yang kurus kering. Sebagian orang menggali dengan beliung, beliung-beliung itu menghantam bebatuan dengan bunyi tumpul, sebagian lainnya mendorong gerobak tambang yang berat, gerobak-gerobak itu begitu berat sehingga bahu mereka dipenuhi luka memar yang dalam dan berdarah, sebagian lagi menyaring biji, tangan mereka terluka parah dan berdarah akibat batu-batu tajam. Tidak ada yang berbicara. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara sekop yang menghantam bebatuan, derit gerobak tambang yang berguling, dan sesekali batuk serta rangan. Seorang biksu muda jatuh tersungkur ke tanah. Udara dipenuhi campuran debu, darah, dan keringat, bau yang membuat orang ingin muntah. Matanya terpejam, wajahnya pucat pasi, dan bibirnya pecah-pecah serta berdarah. Dia belum beristirahat selama 3 hari, dan rantai yang mengikatnya membuatnya sulit bernapas. Bangun! Seorang kultivator tingkat dewa berjalan mendekat dan menendangnya di pinggang. Berhenti berpura-pura mati. Kultivator muda itu mengerang dan berusaha untuk bangun, tetapi tubuhnya sudah tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dia terjatuh lagi, dahinya membentur batu, dan darah mengalir deras. Tidak berguna. Kultivator suci itu menghunus cambuknya dan mencambuk punggung pria itu. Cambuk itu memiliki duri, dan dengan satu cambukan, kulit akan robek. Biksu muda itu menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Dia sudah terbiasa dengan itu. Di sini, membuat suara hanya akan mengundang cambukan lebih lanjut. Tidak ada air mata di matanya, hanya mati rasa. Rasa mati rasa seperti itu setelah disiksa secara ekstrim, di mana Anda bahkan tidak bisa merasakan sakit lagi. Wolf Hao memimpin 500 prajurit manusia binatang dan menyergap mereka di balik bukit-bukit di luar tambang. Kegelapan sebelum fajar adalah penyamaran terbaik. Para prajurit orc berbaring telentang di tanah, tertutup kulit binatang, menyatu dengan bumi. Napas mereka begitu ringan sehingga hampir tidak terdengar. Mata mereka bersinar terang, seterang sekumpulan serigala di malam hari. Wolf Hao berbaring telentang di depan, mengintip melalui celah-celah rerumputan ke arah layar cahaya di tambang dan para kultivator ras ilahi yang berpatroli. Jari-jarinya menelusuri tanah dengan ringan, menghitung interval waktu antara setiap tim patroli. Satu batang dupa akan bertahan, katanya pelan. Perubahan giliran terjadi setiap kali sebatang dupa terbakar. Ketika giliran berubah, penghalang cahaya akan melemah sesaat. Saat itulah kita akan bergerak. Dia menoleh dan memandang para prajurit orc di belakangnya. Saudara-saudara, kita tidak akan mati hari ini. Kita akan menyelamatkan orang-orang. Berjuanglah masuk, tarik perhatian Protoss, lalu mundur. Jangan berlama-lama, jangan serakah akan kejayaan. Kembalilah hidup-hidup.
Para prajurit orc tetap diam, hanya menggenggam senjata mereka erat-erat. Lang Hao menarik napas dalam-dalam. Membunuh. 500 prajurit orc menyerbu menuruni bukit secara bersamaan. Mereka menyerbu tambang seperti gelombang pasang, langkah kaki mereka mengguncang bumi. Teriakan perang mereka memecah keheningan sebelum fajar, seperti guntur, seperti gunung yang runtuh. Suku Sirius. Membunuh. Membunuh. Para kultivator ilahi sangat khawatir. Serangan musuh. Serangan musuh. Itu suku Sirius. Para manusia buas sedang menyerang. Cepat, laporkan kepada komandan. Para kultivator suci yang sedang berpatroli dengan cepat membentuk barisan, dan cahaya suci kemasan bersinar dalam kegelapan, seperti puluhan matahari. Mereka mengangkat tombak mereka dan menyerbu ke arah para prajurit orc. Kedua arus deras itu bertabrakan. Suara dentingan logam, raungan, jeritan, dan tulang yang hancur bercampur menjadi satu, bergema di seluruh lembah. Lang Hao menyerbu ke garis depan. Kapak perangnya berputar di tangannya, setiap ayunan merenggut nyawa. Dengan satu ayunan kapak, seorang kultivator dewa sejati tingkat 2 terbelah menjadi 2, darah menyembur keluar dan berceceran di sekujur tubuhnya. Dengan 2 pukulan, 3 kultivator suci terbelah menjadi 2 di bagian pinggang, tubuh bagian atas dan bawah mereka terpisah, organ dalam mereka berhamburan ke tanah. Dengan 3 ayunan kapak, pasukan bala bantuan pertama yang dikirim oleh komandan penjaga dihantam oleh mata kapaknya, dan 7 atau 8 orang terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Tubuhnya berlumuran darah-darahnya sendiri dan darah musuh-musuhnya. Matanya dipenuhi semangat juang, seperti gunung berapi yang telah meletus dan tidak dapat dipadamkan. Ayo, ayo, teriaknya, dan kapak perangnya membelas orang kultivator suci di depannya menjadi 2, bersama dengan perisainya. Para prajurit orc mengikuti Lang Hao dari belakang seperti sekumpulan serigala, ganas dan gila. Seorang prajurit orc muda, seorang dewa sejati tingkat pertama, akan pergi ke medan perang untuk pertama kalinya. Tangannya gemetar, tetapi matanya bersinar. Dia mengikuti Lang Hao dari belakang, menggunakan kapak tulang di tangannya untuk menebas satu musuh demi satu. Dia telah disayat 3 kali, dan darah mengalir deras, tetapi dia tidak mundur. Dia tidak bisa mundur. Saudara-saudaranya berada di belakangnya. Seorang prajurit orc tua, seorang prajurit alam abadi sejati tingkat 3, memiliki bekas luka di wajahnya yang membentang dari dahi hingga dagunya. Dia telah bertempur di medan perang selama ribuan tahun, dan tubuhnya memiliki lebih banyak bekas luka daripada pakaiannya. Dia tetap tenang dan terkendali, setiap ayunan kapaknya tepat dan mematikan. Matanya dingin, sedingin es di musim dingin. Meskipun jumlah kultivator ilahi cukup banyak, mereka lengah terhadap serangan mendadak para manusia binatang. Formasi mereka terganggu, dan mereka bertempur secara individual, tidak mampu membentuk pertahanan yang efektif. Cahaya suci kemasan dan cahaya kapak merah darah bertabrakan di udara, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Tanah di lokasi tersebut hancur menjadi kawah-kawah besar, dengan puing-puing beterbangan kemana-mana dan asap mengepul. Penghalang di luar tambang runtuh akibat serangan para orc. Retakan menyebar keluar seperti jaring laba-laba, dan cahaya kemasan berkelap-kelip, seperti lilin yang terbakar tertiup angin. Bab 6328. Penyelamatan. Di dalam aula batu, komandan penjaga, seorang kultivator dewa sejati tingkat 6 dari ras ilahi, bergegas keluar. La bertubuh tinggi dan berwajah tegas. La mengenakan baju zirah emas yang dihiasi dengan lambang balai penghakiman. La memegang pedang panjang berwarna emas di tangannya, bilahnya berkilauan dengan cahaya suci yang begitu menyilaukan sehingga mustahil untuk membuka mata. Dia melihat para prajurit orc menutupi pegunungan dan dataran, dan ekspresinya berubah drastis. Suku Sirius, Serigala Hao, kalian semua gila, kalian berani menyentuh ranjau di balai penghakiman. Wolf Hao berdiri di barisan terdepan para prajurit manusia binatang, kapak perangnya mengarah ke komandan penjaga, suaranya menggelegar seperti guntur. Gila, aku sudah mengawasi kalian sejak lama. Kalian telah menambang di wilayahku selama ribuan tahun tanpa sepatah kata pun. Hari ini aku akan menghancurkan tambang ini. Beraninya kau, teriak komandan penjaga. Tuan istana tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kalau begitu, biarkan dia datang. Lang Hao mengayunkan kapaknya ke bawah. Cahaya kapak merah tua berubah menjadi bilah cahaya sepanjang 100 kaki, menebas ke arah komandan penjaga. Kemanapun bilah cahaya itu lewat, udara terkoyak, parit dalam terbentuk di tanah, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Komandan penjaga itu mengertakkan giginya dan menerima serangan itu secara langsung. Cahaya suci kemasan menyembur dari tubuhnya, mengembun menjadi lightsaber emas besar di depannya. Lightsaber itu berbenturan dengan mata kapak. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Seluruh lembah bergetar, dan bebatuan lepas di tebing terguncang dan jatuh ke tanah, menimbulkan kepulan debu. Komandan penjaga itu terdesak mundur beberapa langkah, tangannya terluka parah, dan darah mengalir dari gagang pedangnya. Wajahnya memucat pasi, dan matanya dipenuhi keteran. Kau benar-benar ingin melawan balai penghakiman. Lang Hao tidak menjawab, pukulan kapak keduanya sudah mengenai sasaran. Saat pertempuran sengit berkecamuk di luar tambang, Dev, bersama Jiang Xuelan, Yun Si, Han Suang, dan Han San, menyelinap masuk ke dalam tambang dari sisi lain. Alih-alih masuk melalui pintu masuk utama, mereka memutar ke ujung paling utara lembah dan menuruni tebing.
Tebing di sini lebih curam daripada di tempat lain, dan permukaan batunya terpokpyt lumut dan embun beku, sehingga licin dan sulit dilalui. Namun, kekuatan kacau Dev mengalir di sekeliling tubuhnya, sepenuhnya menyembunyikan aura orang lain, sehingga batasan ilahi menjadi tidak efektif terhadap mereka. Mereka mendarat tanpa suara jauh di dalam tambang. Para kultivator ilahi lengah oleh serangan mendadak para manusia binatang, dan sebagian besar dari mereka dipindahkan ke garis depan, sehingga hanya sedikit penjaga yang tersisa di belakang. Kekacauan terjadi di tambang itu. Para kultivator garis keturunan Dewa Es yang diperbudak meringkuk di dalam tambang, memandang keluar dengan ketakutan, tidak tahu apa yang telah terjadi. Dev berjalan ke lubang tambang terdekat. Pintu masuk tambang itu ditutup rapat dengan pagar besi, dan sebuah gembok besar tergantung di pagar tersebut. Dev mengulurkan tangan dan menggenggam gembok besar itu. Api yang kacau menyembur dari telapak tangannya, seketika melelehkan gembok tersebut, dan besi cair menetes ke tanah. Dia mendorong gerbang besi hingga terbuka dan memasuki tambang. Tambang itu gelap, hanya beberapa lampu minyak yang memancarkan cahaya redup di dinding. Udara terasa lembab dan busuk, dipenuhi bau keringat, jamur, dan darah. Sekitar selusin petani compang camping meringkuk di sudut, semuanya terikat rantai hitam, wajah mereka pucat, mata mereka cekung, dan dipenuhi rasa takut. Beberapa orang memeluk lutut mereka, menundukkan kepala di antara kedua kaki mereka, dan gemetar seluruh tubuh. Seseorang bersandar di dinding gua, mata terpejam, bibir bergerak tanpa suara, seolah sedang melafalkan sesuatu. Seseorang meringkuk di tanah, tertutup kulit binatang yang compang camping, batuk sesekali. Dev berjongkok, suaranya sangat lembut. Jangan takut, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Orang-orang itu mendongak menatapnya. Mata mereka tampak berkabut dan lelah, seolah-olah mereka telah disiksa terlalu lama dan tidak lagi dapat mempercayai siapapun. Menyelamatkan kami. Siapakah kau? Dev. Nama Dev itu seperti kerikil yang dilemparkan ke air yang tenang, lalu menciptakan riak. Lubang api surgawi, gunung guntur surgawi, jurang jiwa inilah nama-nama yang beredar di surga ke-15 beberapa hari terakhir ini. Meskipun tambang tersebut terpencil, namun tidak terisolasi dari informasi. Mereka telah mendengar tentang kehebatan Dev, orang yang melukai seorang tetua dewa dengan satu pukulan, membunuh wakil kepala aula pengadilan dengan satu gerakan, dan seorang diri membunuh seorang kultivator manusia yang menembus jurang jiwa. Namun mereka tidak percaya bahwa tokoh legendaris ini akan datang menyelamatkan mereka. Rantai pengikat jiwa, kau tak bisa mematahkannya. Seorang lelaki tua berkata dengan suara gemetar. Suaranya serak, seperti amplas yang menggores permukaan. Hanya para tetua balai penghakiman yang memiliki kuncinya. Kami sudah mencoba menghancurkannya dengan batu, mencongkelnya dengan batang besi. Tapi kami tidak bisa membukanya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola api yang kacau mengembun di telapak tangannya. Cahaya ungu berpadu dengan nyala api kemasan, menciptakan kontras yang mencolok di dalam tambang yang gelap. Kobaran api itu sangat panas sehingga udara di sekitarnya mulai terdistorsi, tetapi para kultivator tidak merasakan panas sama sekali, api kekacauan hanya membakar apa yang ingin dibakarnya. Dia dengan lembut menekan api kekacauan ke rantai pengunci jiwa. Rantai pengikat jiwa itu rapuh seperti kertas sebelum api kekacauan. Rantai hitam itu langsung meleleh, dan besi cair menetes ke tanah, menghasilkan suara mendesis. Rune penyegel itu berkedip beberapa kali di dalam api, lalu meredup dan menjadi sama sekali tidak efektif. Mata lelaki tua itu membelalak tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Suaranya bergetar. Rantai pengunci jiwa, besi dingin kuno, bahkan seorang ahli alam abadi sejati tingkat 7 pun tidak bisa mematahkannya. Dev tidak memberikan penjelasan. Dia berdiri dan berjalan menuju kultivator berikutnya. Satu persatu, rantai-rantai itu dilelehkan. Dengan setiap helai yang meleleh, tubuh kultivator itu bergetar hebat, seolah-olah energi spiritual yang telah lama ditekan akhirnya menemukan jalan keluar, melonjak dan meraung melalui meridian mereka. Kaki beberapa orang langsung lemas begitu mereka berdiri, dan mereka hampir jatuh. Han Suang bereaksi cepat dan menangkapnya. Pria itu mendongak menatap Han Suang, matanya dipenuhi air mata. Terima kasih. Terima kasih. Luar, jangan berterima kasih padaku. Suara Frost terdengar sedikit tegang. Cepatlah. Ada orang yang menunggu kita di... Jiang Suelan berdiri di pintu masuk tambang, menghibur para kultivator yang diselamatkan. Suaranya lembut dan halus, seperti semilir angin musim semi. Garis keturunan Dewa Es belum punah. Kau tidak sendirian. Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi bersembunyi atau takut. Sebagian orang berlutut dan bersujud, sebagian menangis tak terkendali, dan sebagian lagi berdiri di sana dengan tercengang, tak percaya bahwa itu nyata. Dev tidak berlama-lama. Dia berbalik dan berjalan menuju lubang tambang berikutnya. 1 lubang tambang, 2 lubang tambang, 3 lubang tambang. Dev memimpin Jiang Suelan dan yang lainnya untuk menjelajahi semua lorong tambang di dalam tambang tersebut. Tambang ini sangat besar, dengan banyak lubang tambang, beberapa di dasar lubang, beberapa di dinding lubang, beberapa sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat, dan beberapa hanya beberapa meter dalamnya. Di setiap tambang yang dimasukinya, dia menggunakan api kekacauan untuk melelehkan rantai pengunci roh. Jiang Suelan kemudian menghibur para kultivator yang diselamatkan, memberitahu mereka bahwa garis keturunan Dewa Es belum musnah dan bahwa mereka tidak sendirian. Han Suang dan Han San bertugas menghitung jumlah orang, sementara Yun Si bertugas berjaga. Semakin banyak biksu yang diselamatkan.
Tambang pertama, dengan 13 orang. Tambang kedua memiliki 9 orang. Tambang ketiga memiliki 21 orang. Tambang keempat, 7 orang. Tak lama kemudian, jumlah orang bertambah menjadi lebih dari 100 orang. Sebagian dari mereka telah bekerja di sini selama ribuan tahun. Kulit mereka berwarna abu hitam karena mineral, jari-jari mereka besar dan cacat, kuku mereka rontok, dan tangan mereka dipenuhi kapalan dan bekas luka. Beberapa dari mereka baru saja ditangkap dan pakaian mereka masih utuh, tetapi rasa takut di mata mereka lebih dalam daripada siapapun. Beberapa orang berlutut dan bersujud, dahi mereka membentur batu hingga berdarah deras. Dermawan saya, dermawan saya. Dev membantu mereka berdiri satu per satu. Bab 6329 mengumpulkan kristal. Jangan berlutut, cepatlah. Ada orang yang menunggu kita di luar. Suaranya tenang, tetapi tangannya sedikit gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena marah. Dia menatap luka-luka di tubuh orang-orang itu, mati rasa di mata mereka, dan bentuk tubuh mereka yang kurus kering, dan amarah membara di dalam dirinya. Tapi dia tidak menunjukkannya. Sekarang bukan waktunya untuk marah. Dia menoleh ke arah Jiang Xuelan, apakah semua orang sudah berkumpul? Jiang Xuelan menggelengkan kepalanya. Wajahnya agak pucat, dan dia bisa merasakan bahwa ada lubang tambang lain jauh di dalam tambang itu. Aura garis keturunan Dewa Es di tambang itu begitu kuat hingga membuatnya terkejut. Masih ada satu lubang tambang lagi yang hilang. Letaknya di bagian terdalam. Dev mengerutkan kening, bagian terdalam tambang. Ada apa di sana? Suara Jiang Xuelan terdengar sedikit tegang, aku tidak tahu. Tapi aku bisa merasakan aura garis keturunan Dewa sana. Sangat kuat. Dev melirik ke kedalaman tambang. Di sana gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apapun. Berjalan. Dev memimpin kelompok itu ke bagian terdalam tambang. Tambang ini lebih besar dan lebih dalam daripada tambang lainnya. Pintu masuk gua itu tertutup oleh pintu batu besar, yang ditutupi dengan rune pembatas dari balai penghakiman. Rune-rune itu tersusun rapat, seperti mata yang tak terhitung jumlahnya, dan berkilauan dengan cahaya kemasan dalam kegelapan. Dev meletakkan tangannya di pintu batu, dan api yang kacau menyembur dari telapak tangannya. Rune-rune pembatas itu bagaikan kertas di hadapan api kekacauan, meredup, hancur berkeping-keping, dan menghilang satu demi satu. Gerbang batu itu perlahan terbuka. Tambang itu dipenuhi dengan kristal. Ini bukan kristal biasa, melainkan kristal budidaya berkualitas tinggi. Setiap potongannya berukuran sebesar kepalan tangan, jernih seperti kristal, dan memancarkan energi spiritual yang kaya. Benda-benda itu menumpuk di dalam lubang tambang, seperti sebuah gunung kecil, dengan jumlah setidaknya ratusan ribu keping. Cahaya dari kristal-kristal itu menerangi seluruh tambang, membuatnya seterang siang hari. Pupil mata Jiang Xuelan sedikit menyempit. Kristal-kristal ini cukup untuk seorang kultivator dewa sejati untuk berkultivasi selama lebih dari 100 tahun. Aula penghakiman telah menggali di sini selama ribuan tahun, menyembunyikan kristal-kristal terbaik di sini, bersiap untuk memindahkannya. Dev tidak berbicara. Dia berjalan ke tumpukan kristal dan meletakkan tangannya di atasnya. Membawa pergi. Dia membuka cincin penyimpanan dan memasukkan kristal-kristal itu ke dalamnya satu persatu. Cincin penyimpanan itu memiliki ruang terbatas, tetapi kristal-kristal ini terlalu berharga untuk ditinggalkan di balai penghakiman. 1 yuan, 2 yuan, 10 yuan, 100 yuan. Dia bergerak cepat, tetapi ada terlalu banyak kristal, dan akan membutuhkan waktu untuk menyimpannya. Tepat saat itu, terdengar langkah kaki di luar. Seseorang datang. Bisik Yunsi. Dev menoleh dan melihat beberapa titik cahaya kemasan muncul di pintu masuk tambang. Itu adalah cahaya suci para kultivator ilahi, yang mendekat dengan cepat. Jumlah titik cahaya bertambah dan menjadi lebih terang, mencapai setidaknya selusin. Itu orang-orang dari pengadilan. Mereka telah menemukan kita. Frost menggenggam pisau tulang di tangannya dan berdiri di depan pintu masuk tambang. Dev melirik tumpukan kristal itu, masih ada lebih dari setengahnya yang belum dikumpulkan. Kalian semua keluar duluan, aku akan menjaga saat kalian mundur. Tapi, Jiang Xuelan ingin mengatakan sesuatu. Ayo pergi. Suara Dev tidak memberi ruang untuk bantahan. Jiang Xuelan menggertakkan giginya dan memimpin para kultivator yang diselamatkan untuk mundur dari sisi lain tambang. Yunsi, Han Suang, dan Han Shan mengikuti di belakang, melindungi mereka yang lemah. Langkah mereka cepat namun ringan, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara. Dev adalah satu-satunya yang tersisa di tambang itu. Dia terus mengumpulkan kristal. 1 yuan, 2 yuan, 10 yuan, 100 yuan. Langkah kaki di luar semakin mendekat. Di sini. Cepat, beritahu komandan. Jangan biarkan dia lolos. Sekitar selusin kultivator suci bergegas masuk ke dalam tambang, cahaya suci kemasan mereka menerangi tambang yang gelap. Ekspresi mereka berubah drastis saat melihat Dev. Dev, itu Dev. Sinar pedang emas, bilah cahaya, dan tombak petir menghujani Dev seperti badai. Dev tidak bergerak. Beberapa orang berbalik dan lari, tetapi lebih banyak orang bergegas maju. Tangannya masih mengumpulkan kristal, sehingga dia tidak bisa membebaskan tangannya. Tepat saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ada juga seorang pria kecil di dalam cincin penyimpanannya. Dia menelusuri kesadarannya ke dalam cincin penyimpanan dan membangkitkan kehidupan yang telah lama tertidur.
Kilin api. Seberkas cahaya merah tua terbang keluar dari cincin penyimpanan, mendarat di tanah, dan berubah menjadi seekor binatang kecil. Ukurannya tidak besar, hanya sebesar anak sapi, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah tua, setiap sisiknya seukuran telapak tangan, dengan tepi tajam seperti pisau, memantulkan kilau seperti nyala api di bawah cahaya kristal. Api keemasan mengalir melalui celah-celah sisik, seperti magma yang mengalir melalui retakan di bebatuan. Makhluk ini memiliki dua tanduk melengkung di kepalanya, dengan nyala api yang menyala di atasnya, yang warnanya terus berubah dari merah tua menjadi putih keemasan. Matanya berwarna keemasan, dengan magma mengalir di pupilnya, dan percikan api keluar setiap kali ia berkedip. Kilin api. Benda itu telah tertidur di cincin penyimpanan Dev untuk waktu yang lama. Pada saat ini, akhirnya dirilis. Lam meregangkan tubuh dan menguap. Tubuhnya bergerak dan berbunyi letupan saat meregangkan tubuh, seolah-olah tulang-tulangnya sedang mengatur ulang diri mereka sendiri. Lam mengibaskan ekornya, dan nyala api di ujung ekornya membentuk lengkungan di udara. Lalu, ia melihat sekeliling. Matanya berbinar ketika melihat para kultivator ilahi itu. Mengaum. Kilin api itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Suara gemuruh itu seperti letusan gunung berapi, seperti guntur. Gelombang suara berubah menjadi gelombang kejut api yang nyata, menyapu ke arah para kultivator ilahi. Dimanapun gelombang kejut itu lewat, udara terbakar, tanah hangus, dan bebatuan meleleh. Sebelum para kultivator ilahi sempat bereaksi, mereka dihantam oleh gelombang kejut api. Ah! Teriakan menggema di seluruh ruangan. Sebagian orang hangus terbakar hingga menjadi abu, bahkan tanpa sempat berteriak. Beberapa orang berguling-guling di tanah, tubuh mereka dilalap api. Api membakar baju zirah mereka dan menghanguskan daging mereka, memenuhi udara dengan bau daging terbakar. Beberapa orang berbalik dan lari, tetapi kilin api itu jauh lebih cepat daripada mereka. Unikorn api itu melintasi tambang. Kecepatannya sangat tinggi sehingga tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang, yang terlihat hanyalah cahaya merah menyala yang berkelebat di dalam tambang. Kemanapun ia lewat, api berkobar, bebatuan di dinding tambang menjadi merah panas dan mulai meleleh, dengan lava mengalir menuruni dinding. Udara terbakar, sehingga sulit bernapas. Tanah hangus terbakar dengan parit-parit yang gosong, dan api masih berkobar di dalam parit-parit tersebut. Para kultivator ilahi itu bagaikan semut di hadapan kilin api. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, lebih dari selusin kultivator tingkat dewa musnah semuanya. Bab 6330. Kerugian besar. Tambang itu menjadi sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gemuruh api dan desisan lava yang mengalir. Unikorn api itu kembali ke sisi Dev, menggesekkan tubuhnya ke kakinya, dan tampak puas, seperti anak kecil yang telah melakukan perbuatan baik dan menunggu pujian. Dev tersenyum dan mengelus kepalanya. Jari-jarinya menyentuh sisi kilin api dan dia bisa merasakan panas yang menyengat, tetapi kekuatan kekacauan menahan panas itu, sehingga tangannya hanya terasa sedikit panas. Ini dia. Kemudian, dia melanjutkan mengumpulkan kristal. Kilin api itu berjongkok di satu sisi, mengawasi pintu masuk tambang dengan waspada, siap menyerang lagi kapan saja. Ekornya bergoyang lembut, dan nyala api di ujung ekornya membentuk lengkungan di tanah. Beberapa kelompok kultivator ilahi lainnya bergegas masuk. Kelompok pertama terdiri dari 20 orang. Kilin api itu menyemburkan kobaran api, dan ke-20 orang itu seketika berubah menjadi abu. Kelompok kedua terdiri dari 30 orang. Kilin api itu menyerbu kerumunan, melesat ke kiri dan ke kanan, meninggalkan jejak mayat di belakangnya. Kelompok ketiga terdiri dari 50 orang. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka dan tidak berani mendekat, menyerang dari kejauhan dengan cahaya suci. Sisik kilin api itu memblokir sebagian besar serangan, tetapi seberkas pedang mengenai kaki belakangnya, meninggalkan luka dangkal. Kilin api itu mengamuk dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Api menyembur dari tubuhnya, mengubah seluruh tambang menjadi lautan api. Dari 50 orang itu, tak seorang pun berhasil melarikan diri. Dev akhirnya memasukkan semua kristal ke dalam cincin penyimpanannya. Dia berdiri, bertepuk tangan, dan melirik luka di kaki belakang kilin api itu. Lukanya tidak dalam dan sudah mulai sembuh perlahan. Kilin api memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, jadi tidak perlu khawatir dengan cedera ringan seperti itu. Selama masa tidurnya, kilin api terus menyerap berbagai sumber daya yang dikumpulkan oleh Dev di dalam cincin penyimpanannya, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Sebelumnya, ada binatang pemangsa itu, dan bahkan sedikit sumber daya pun tidak akan cukup untuk dilahapnya dalam sekali teguk. Sekarang, binatang pemangsa kecil itu telah pergi bersama Raja Iblis Awan Merah, dan semua sumber daya telah diberikan kepada kilin api. Tingkat pertumbuhan kilin api kecil juga mulai meningkat secara eksponensial. Dia mengelus kepala unikorn api itu. Mereka sudah pergi. Kilin api itu mengangguk, berubah menjadi cahaya merah tua, dan terbang kembali ke cincin penyimpanan Dev. Dev berjalan keluar dari tambang. Di luar tambang, pertempuran telah mencapai puncaknya. Tubuh mereka dipenuhi luka, beberapa mengalami patah lengan, beberapa buta, dan beberapa jatuh ke tanah dan tidak pernah bangun lagi. Wolfhound memimpin para prajurit manusia binatangnya dalam mundur sambil bertempur. Dari 500 prajurit, kurang dari 300 yang tersisa. Prajurit ork muda itu tergeletak di genangan darah, matanya masih terbuka, menatap langit. Dia masih memegang kapak tulang di tangannya, yang berlumuran darah musuh-musuhnya.
Dia membunuh 7 kultivator ilahi, lalu ditusuk tepat di dada oleh seorang tetua tingkat 4 alam abadi sejati. Dia jatuh dengan senyum di wajahnya, setelah melindungi saudara-saudaranya di belakangnya. Prajurit ork tua itu juga gugur. Dia memiliki puluhan luka di tubuhnya, dan setiap luka itu berdarah. Kapak perangnya tertancap di tanah di sampingnya, mata pisaunya penuh dengan goresan. Dia bersandar pada gagang kapak dan menutup matanya. Dia telah hidup selama 3.000 tahun, berjuang selama 3.000 tahun, dan akhirnya bisa beristirahat. Tubuh Lang Hao juga dipenuhi luka. Lengan kirinya terluka parah dengan sayatan yang dalam hingga tulang terlihat. Darah mengalir di lengannya dan menetes ke tanah, membentuk genangan kecil darah. Terdapat bekas hangus di dadanya, terbakar oleh cahaya suci, dagingnya terkoyak dan tulangnya samar-samar terlihat. Wajahnya berlumuran darah, mustahil untuk memastikan apakah itu darahnya sendiri atau darah musuh. Namun kapak perangnya masih berada di tangannya. Matanya masih berbinar. Komandan penjaga itu kehilangan lengan kanannya akibat serangan Lang Hao dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Lengannya yang terputus hangus terbakar oleh mata kapak Lang Hao. Tidak ada pendarahan, tetapi rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Dia bersembunyi di balik sekelompok kultivator ilahi, mengarahkan mereka untuk melanjutkan serangan. Meskipun jumlah kultivator ilahi sangat banyak, mereka merasa gentar dengan gaya bertarung para manusia binatang yang mengamuk. Mereka tak berani mendekat, hanya menyerang dari kejauhan dengan cahaya suci. Lang Hao melihat Dev muncul dari kedalaman tambang, diikuti oleh sekelompok kultivator berpakaian kompang-camping. Dia tahu misi itu telah selesai. Mundur, mundur sekarang. At perintahnya, para prajurit ork mulai mundur dengan tertib. Mereka melindungi Dev dan para kultivator yang diselamatkan, bertempur dan mundur. Para kultivator ilahi mengejar untuk sementara waktu, tetapi kemudian tidak berani mengejar lebih jauh karena takut disergap. Tambang itu dalam keadaan berantakan total. Penghalang itu hancur, tirai cahaya pecah, dan serpihan emas berserakan di seluruh tanah, perlahan memudar dalam cahaya pagi. Istana batu itu runtuh, dan pecahan-pecahan batu hitam menumpuk membentuk sebuah bukit kecil. Lubang tambang itu hangus hitam oleh api, tetapi asap masih mengepul dari pintu masuknya. Mayat para kultivator ilahi berserakan di seluruh tanah, beberapa terbelah menjadi dua, beberapa hangus menjadi abu, dan beberapa membeku menjadi patung es. Udara dipenuhi dengan bau terbakar, darah, dan asap. Di ruang terbuka di tengah tambang, tergeletak mayat puluhan prajurit ork. Mereka ditutupi dengan kulit binatang, yang untuk sementara waktu diletakkan di tubuh mereka oleh saudara-saudara mereka yang masih hidup. Wajah mereka tertutup, sehingga ekspresi mereka tidak terlihat. Namun tangan mereka masih mencengkeram senjata, jari-jari mereka kaku dan mustahil untuk dibuka. Lang Hao berlutut di depan tubuh seorang prajurit muda dan tetap diam untuk waktu yang lama. Itu adalah putranya. Sebagai seorang siswa tingkat 2 alam abadi sejati, ini adalah pertama dan terakhir kalinya dia berada di medan perang. Matanya terpejam, dan wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit, dia sangat tenang, seolah-olah sedang tidur. Para prajurit ork, jangan menangis. Terdapat lubang seukuran kepalan tangan di dadanya, yang ditembus oleh pedang cahaya suci. Lang Hao mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh wajah putranya. Tangannya gemetar, tetapi tidak ada air mata di wajahnya. Bawa dia pergi. Suaranya begitu serak hingga hampir tak terdengar. Dua prajurit ork datang dan membawa pergi mayat Wolf Fang. Lang Hao berdiri, menatap ke arah tambang, kilatan dingin terpancar dari matanya. Dewan Pengadilan, saya telah mencatat hutang ini. Suasana terasa mencekam di perkemahan suku Sirius. Di dalam tenda, rintihan orang-orang yang terluka terdengar naik dan turun. Para tabib ork sangat sibuk, menggunakan ramuan dan kekuatan darah mereka untuk menghentikan pendarahan, menyambung tulang, dan menyembuhkan yang terluka. Beberapa cedera terlalu parah sehingga petugas medis tidak dapat menyelamatkannya, dan mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuh mereka sekarat. Lang Hao duduk di tenda utama, diam saja. Lengan kirinya telah dibalut dan luka di dadanya telah diobati, tetapi wajahnya masih pucat dan matanya dipenuhi kelelahan. Dev memasuki tenda utama dan duduk berhadapan dengannya. Kepala suku Serigala Hao, berapa banyak kerugian yang diderita suku Sirius kali ini? Lang Hao terdiam sejenak. 73 orang tewas dalam pertempuran, 120 orang terluka parah, dan banyak lainnya mengalami luka ringan. Suaranya tenang, tetapi Dev dapat mendengar kesedihan di balik ketenangan itu, dari 500 orang yang pergi, kurang dari 300 yang kembali. Anakku, juga telah meninggal. Dev terdiam. Dia mengenal perasaan itu, perasaan kehilangan orang yang dicintai. Dia pernah kalah sebelumnya. Dia tahu rasa sakit seperti itu, yang tak bisa diredakan dengan kata-kata. Dia mengeluarkan setumpuk kristal dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Kristal-kristal di dalam tenda memancarkan cahaya berkilauan, menerangi seluruh tenda. Setiap potongannya berukuran sebesar kepalan tangan, jernih seperti kristal, dan begitu kaya akan energi spiritual sehingga hampir mengembun menjadi cairan. Bersambung.